Selamat pagi saudara, kita kembali di Devotion from Home. Saya sungguh berterima kasih bagi saudara yang selama 4 bulan ini setia mendengarkan setiap renungan yang dibagikan melalui Devotion from Home ini. Saya percaya saudara, iman saudara dibangun, pengenalan saudara akan Tuhan terus bertumbuh, dan pengharapan saudara begitu kuat walaupun di tengah-tengah masa-masa yang seperti ini. Dan saya hendak mengundang saudara juga di dalam perayaan doa puasa tengah tahun yang akan kita adakan jam 5 sore ini. Saudara, kita bisa bertemu secara online melalui Zoom di sore hari ini. Saudara, saya menanti dan saya percaya kehadiran saudara begitu berharga. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita berkumpul rukun bersama, di situ Tuhan memerintahkan berkatnya. Dan ketika kita berkumpul sore hari ini, disitulah Tuhan memerintahkan berkatnya bagi kita semua, bukan hanya bagi kita semua, tapi juga bagi negeri ini. Amin saudara. Sehubungan dengan tema Amazing Grace, hari ini saya membahas tentang droplet of grace, tetesan kecil dari anugerah. Dan bila kita mendengar kata droplet, yang ada di pikiran kita adalah tentang droplets, tetesan-tetesan kecil yang mengandung virus yang sedang menyebar pada saat ini. Droplet ini begitu menular, begitu kuat pengaruhnya sehingga dapat membuat orang menjadi sakit, dapat membuat orang masuk rumah sakit, bahkan mengakibatkan kematian. Nah, saudara, bukan hanya sekedar kematian fisik yang disebabkan, tapi juga bahkan kematian ekonomi. Begitu banyak perusahaan yang mengalami kesulitan, bahkan bangkrut, diakibatkan oleh tetesan virus yang sedang tersebar pada saat ini. Dan teman saya bahkan sampai kehilangan imannya. Dia mengatakan kayaknya tidak ada terang di balik terowongan yang gelap ini. Dia sepertinya putus harapan ketika menghadapi apa yang sedang terjadi pada saat ini. Dan saya akui, mungkin kita sulit untuk melihat hal-hal yang baik ke depan. Tapi hari ini, saya hendak membagikan kepada saudara, sebagaimana droplets yang berisi virus ini, memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan mampu mempengaruhi orang-orang, membuat orang menjadi sakit, membuat orang menjadi meninggal, membuat orang menjadi penuh dengan ketakutan, karena berisi dengan kabar buruk. Hari ini saya hendak berbicara mengenai sebuah droplets juga, yang dipenuhi dengan kekuatan juga, kekuatan yang berbeda, kekuatan yang dapat mengubah dunia, kekuatan yang berisi kabar baik, kekuatan yang dapat memberikan kesembuhan, kekuatan yang dapat memberikan pemulihan bagi setiap orang yang menerimanya. Oleh karena itu saya berikan nama droplet of grace, saudara. Karena kita lihat di sini, nanti kita lihat kenapa saya berikan nama droplet of grace. Tapi kenapa saya berikan nama droplets? Karena dikatakan di sini, di dalam Matius 26 ayat 28, Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang dilimpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah yang saya katakan droplets, tetesan darah Kristus, yang merupakan darah perjanjian yang Tuhan berikan bagi banyak orang. Apa yang menjadi kekuatan daripada droplets ini? Kekuatan daripada darah Yesus ini memberikan pengampunan bagi setiap orang. Tahukah saudara bahwa kita semua membutuhkan pengampunan? Di tengah-tengah kejadian pandemi ini atau di dalam kehidupan saudara, ada banyak orang yang dipenuhi dengan rasa bersalah, penyesalan dalam kehidupannya. Mereka berpikir seandainya saya tidak melakukan ini, seandainya saya tidak melakukan itu, mungkin hidup saya tidak seperti ini. Ada begitu banyak orang yang diliputi dengan rasa bersalah karena kesalahan di masa lalu mereka. Dan hari ini Tuhan hendak mengatakan bahwa darah Yesus telah dicurahkan kepada saudara untuk pengampunan dosa saudara. Supaya saudara tidak lagi dikekang oleh rasa bersalah saudara. Tidak dikekang oleh penyesalan saudara. Tapi saudara dibebaskan karena Yesus telah mengampuni segala dosa saudara. Saudara jangan menyalahkan kehidupan saudara. Karena Tuhan juga sudah mengampuni saudara. Hal yang paling sulit adalah mengampuni diri kita sendiri. Tapi hari ini Tuhan sedang memberikan darahnya. Bukan sembarang darah saudara. Oswald Chambers mengatakan darah yang dicurahkan di atas kayu salib bukanlah darah seorang martir. Bukanlah darah orang biasa. Tetapi darah dari kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan mampu menembus dunia. Mampu menebus dunia. Yang kita terima adalah kebaikan Tuhan. Yang kita terima adalah dari Tuhan, karya terbesar daripada Tuhan. Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik.
Efesus 1 ayat yang 7 dan 8 dikatakan, sebab di dalam Kristus, oleh darah Kristus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia Tuhan, yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat ini menjelaskan, kenapa saya berikan ini kata droplet of grace, karena darah ini diberikan kepada kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi ini adalah hal yang dilimpahkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada kita, walaupun sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Kata dilimpahkan di sini memakai kata lavish, yang artinya diberikan secara generous, secara boros, secara murah hati. Dan inilah yang Tuhan lakukan. Tuhan memberikan, bermurah hati kepada kita, begitu boros kepada kita, dengan Dia memberikan anaknya, Yesus Kristus, yang begitu mahal untuk menebus kita. Ketika saya satu SMP, saya pernah gak naik kelas, saudara. Itulah sebegitu buruknya masa lalu saya, saudara. Dan setiap kali kami libur setelah liburan sekolah, kami berkunjung ke rumah opa oma kami. Nah, opa oma saya ini punya kebiasaan memberikan hadiah bagi cucu-cucunya. Dan biasanya dia bagi hadiah, alasannya karena kita semua naik kelas. Nah, bayangkan bagaimana perasaan saya, saudara, ketika oma saya mau membagikan ini. Saya begitu malu menerima hadiah ini. Saya tidak mau menerima hadiah ini. Tapi kemudian ayah saya terus mendorong saya untuk menerimanya. Mama saya juga katakan, terima aja. Dan sambil dengan penuh rasa malu, saya menerima hadiah ini. Karena saya tahu saya tidak layak menerima ini. Tapi yang amazingnya, ketika saya terima hadiah ini, oma saya mendekatkan mulutnya ke telinga saya. Dan beliau mengucapkan kepada saya tahu kamu nggak naik kelas. Tapi saya tetap berikan hadiah ini untuk kamu. Bukan karena kamu berprestasi, tapi karena kamu adalah cucu saya yang saya sayangi. Itulah, saudara, kata lavish. Kata Dia melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita, saudara. Tuhan memberikan Yesus Kristus kepada kita, bukan karena prestasi kita, tapi Dia memberikan kepada kita karena Dia adalah ciptaan yang disayanginya. Sebagaimana oma saya memberikan, karena saya ini cucunya. Begitu juga kenapa Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Karena Dia begitu menyayangi kita. Karena kita ini adalah ciptaannya. Itulah sebabnya bukan kita yang baik, tapi Tuhan yang baik kepada kita. Dan Dia bukan hanya sekedar mengampuni kita. Mazmur 103 ayat yang ketiga mengatakan, Dia mengampuni segala kesalahanmu, Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Bukan hanya segala kesalahan kita, apapun kesalahan saudara, percaya Tuhan ampuni saudara. Dan lebih daripada itu, bukan hanya segala kesalahan, segala penyakit saudara, Tuhan sembuhkan. Dia bukan hanya sekedar juru selamat, penebus, tapi Dia juga adalah penyembuh, tabib yang ajaib bagi kita, saudara. Hari ini bila ada sakit penyakit dalam tubuh saudara, mari saudara terima anugerah Tuhan. Terima droplets of grace-nya Tuhan yang mengatakan bahwa segala penyakit saudara, Tuhan sembuhkan. Dimanapun penyakit saudara pada saat ini, saudara bisa menerima kesembuhan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku terima firman-Mu, karena Yesus adalah firman-Mu. Dan Yesus yang di dalam Alkitab mampu menyembuhkan orang dari sakit penyakit. Yesus yang sama juga mampu menyembuhkan, karena Alkitab mengatakan Dia menyembuhkan segala penyakitku. Tuhan, Engkau menyembuhkan sakit di dadaku. Engkau menyembuhkan sakit di jantung, sakit di ginjal, sakit di lambung, sakit di usus, sakit di persendian, sakit di kaki, sakit di tangan, sakit di dalam kepala kami, Tuhan Yesus. Bahkan sakit, penyakit di dalam mental kami, dalam pikiran kami, di dalam pernikahan kami, di dalam bisnis kami. Engkau juga sanggup menyembuhkannya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima ini, Tuhan. Karena kami tahu ini adalah anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan kami terima, kami percaya Engkau menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya saudara, karena firman yang mengatakan Dia menyembuhkan segala penyakit saudara. Terimalah kesembuhan dimanapun itu. Saudara taruh tangan saudara dimanapun itu. Dan percaya Tuhan menyembuhkannya. Lalu apa kehendak Tuhan ketika kita menerima anugerah ini?
Saya mau katakan satu kalimat ini. A droplet of grace should be repaid with a fountain of gratitude. Tetesan anugerah ini hendaknya kita bayar dengan kelimpahan akan ucapan syukur. Hari Kamis kemarin, Pastor Joseph Cuandi membagikan dari Lukas 17 ayat 11 sampai 18 mengenai orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Dan di dalam cerita tersebut, ada seorang yang sadar dia sembuh, kemudian dia kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuliakan Tuhan Yesus dengan suara yang nyaring. Kemudian dia tersungkur di depan kaki Yesus, kemudian dia mengucap syukur kepada Yesus. Dan Alkitab mengatakan orang ini adalah orang Samaria. Dengan sengaja Alkitab mencatat orang ini adalah orang Samaria, karena pada saat itu orang Samaria itu merasa bahwa mereka tidak layak untuk menerima pertolongan Tuhan karena mereka bukan orang Yahudi. Tapi orang ini menerima kesembuhan yang sama dari Yesus. Dan ketika dia sadar bahwa dia terima anugerah tersebut, dia meresponinya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini, inilah kenapa firman ini saya bagikan. Bagi saudara yang hari ini penuh dengan kepahitan, tidak punya alasan, hidup saudara penuh dengan sungut-sungut, komplain, seolah-olah tidak ada hal yang baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Saya hendak katakan kepada saudara, ada hal baik yang Tuhan lakukan bagi saudara. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di atas kayu salib bagi saudara, untuk menebus saudara, untuk menyembuhkan saudara, untuk memulihkan saudara. Oleh karena itu, selalu ada alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Penuhi mulutmu jangan dengan sungut-sungut, tapi penuhi mulutmu dengan puji-pujian kepada Tuhan, dengan nyaring. Mungkin saudara sudah lama tidak bisa memuji Tuhan, tapi penuhi hari ini dengan puji-pujian kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik kepada saudara. Tersungkurlah di hadapan Allah, berdoalah kepada Tuhan, dan penuhi hidup saudara dengan ucapan syukur sebagaimana orang Samaria ini, saudara. Dan biarlah hari ini saudara dirubah. Bukan saja hati saudara yang penuh sungut-sungut disembuhkan oleh Tuhan, tapi juga mulut saudara disembuhkan. Tidak lagi penuh dengan komplain, tapi penuh dengan pujian kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, biarlah Tuhan Kau mengampuni kami dari rasa bersalah, penyesalan kami. Tapi juga Kau mengubah kami, rubah hati kami, mulut kami, pikiran kami, penuhi dengan ucapan syukur kepada Engkau. Karena Engkau begitu baik. Ampuni kami kalau selama ini kami bersungut-sungut, kalau selama ini kami komplain, kalau selama ini kami mengatakan hal-hal yang tidak baik, Tuhan. Tapi biarlah mulai hari ini kami bersyukur karena kami telah menerima tetesan anugerah yang daripada Engkau di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Semoga hari ini memberkati saudara dan saudara sungguh-sungguh disembuhkan, diampuni oleh Tuhan, dan saudara bisa berjalan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Have a nice weekend.